Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kali ini saya kembali menggunakan baju batik bernuansa merah bertangan panjang. Artinya ini pasti hadiah oleh-oleh dari perjalanan saya ke Jogja. Sengaja saya pakai baju merah tangan panjang karena ini selain hot, beritanya juga formal dan sah. Apa itu? Berita yang hot, formal, dan sah. Apalagi kalau bukan VTube. Oke? Jadi, kemarin dunia persilatan VTube, kira-kira begitulah, heboh. Padahal sebenarnya hebohnya sudah dari beberapa hari yang lalu. Oke? Ingat kan video saya yang dikatakan bahwa VTube kalau nggak tanggal 15, tanggal 20 on. Oke? Nah, hari kemarin, yaitu hari Senin, beredar sejumlah selebaran lah kalau di dunia nyata, tapi kalau di dunia maya atau di medsos, yaitu berita-berita yang di forward di beberapa media sosial. Beritanya antara lain, website dari Future ViewTech, fvtech.id dan vtube.co sudah tidak diblokir. Betul, saya sudah cek, tidak diblokir lagi. Tapi yang lucu itu masih website lama yang mana menggunakan address yang cuma sewa alamat di Kinanti Building. Yang vtube.co itu juga cuma mock-up. Cuma istilahnya kalau mock-up dalam bahasa sehari-hari, cuma prototype kira-kira dari VTube yang baru yang jumlah penggunanya cuma beberapa puluh ribu. Nah, itu bukan VTube yang langsung bisa Anda pakai. Oke? Tapi poin saya bukan di situ. Pengaksesan gitu ya. Pembukaan blokir sebut saja biar gamblangnya. Dari kedua website ini belum bisa dianggap bahwa VTube sudah on. Itu baru dibuka blokirnya. Kalau VTube sudah on, ya artinya Anda sudah bisa menjalankan misi lagi dong. Marketing plan yang baru apa? Anda kan juga belum tahu. Artinya belum on gitu ya. Belum on. Baru dibuka blokirnya. Bisnis belum berjalan. Jadi tetap belum on sepertinya. Dan sesungguhnya belum on lah, bukan sepertinya lagi. Tapi di judul saya sengaja saya tulis VTube on gitu. Ya terserah saya kalau konten saya. Artinya VTube sampai hari ini belum on. Marketing plan yang baru pun belum disosialisasikan seperti apa. Tapi bukan itu juga poinnya. Poinnya apa? Oke, mari kita lihat di tayangan ini, tabel ini. Di sini ada komunikasi antara seseorang ketika saya melakukan hal yang sama, hasilnya beda. Tapi ya kita anggap ini benar deh ya, kita anggap ini benar. Nanti saya kasih lihat apa yang saya dapat ketika saya bertanya kepada Kominfo mengenai pertanyaan yang sama mengenai VTube. Nah, di sini Anda lihat jawabannya ya. Jawabannya apa kepada orang yang mempertanyakan ini? Dia bilang, jawaban dari Kominfo, Bapak atau Ibu, ini sepertinya sudah baku yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena banyak yang mempertanyakan ke WA-nya Kominfo ini. Dikatakan di sini, Anda bisa lihat, Bapak atau Ibu berdasarkan surat dari SWI nomor S-282-SWI-2021 tanggal 8 Juni 2021 tentang pengajuan pembukaan blokir. Pengajuan pembukaan blokir baru, pembukaan blokir atas situs dan atau website PT Future ViewTech dalam kurung VTube. Dapat kami informasikan saat ini telah dilakukan normalisasi terhadap akses
website PT Future ViewTech dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada syarat dan ketentuan berlaku. 1. Bahwa menonton iklan atau video di YouTube gratis. Artinya yang selama ini saya bahas tidak salah kan? Kalaupun YouTube itu on, binatangnya akan beda. Nonton iklan di YouTube itu atau video sudah tidak perlu berbayar. Jadi benar-benar gratis, tis. Nggak ada lagi bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang harus beli VIP atau fast track. Digratiskan seperti Anda nonton video snack video, TikTok Lite, Hello, dan lain-lain. Benar-benar gratis, nggak usah beli paket-paket bintang. Dan anggota atau member tidak ada diminta membayar sejumlah uang atau view point. Nah, benar kan? Binatangnya beda. Dikasih izin, tetapi binatangnya beda. Tidak ada lagi fast track-kan. Tidak ada lagi bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya 7 pening coy. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Nomor 2. PT Future ViewTech atau VTube membayar penonton yang telah menonton iklan atau video sesuai dengan ketentuan VTube. Yaitu tadi ketentuan yang baru yang sudah digariskan, tidak boleh berdasarkan VIP yang dibeli oleh member karena harus total gratis. Jadi berbagi uang dari uang iklan yang diterima oleh VTube. Misalnya VTube terima 1.000 perak. Sebut saja dibagi separuh-separuh 50%. Berarti VTube pegang 500, pemain dapat 500. Beda dengan VTube yang lama, yang bintang 6 sehari nonton 10 iklannya bisa hampir sekitar 5 juta plus minus. Ini sudah tidak bisa. Oke? Jadi bye-bye yang namanya fast track bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada member VTube di tayangan saya sebelum bilang, saya nggak mau jual VIP saya, malah saya mau nambah VIP saya. Bahkan saya mau nambah VIP saya, ya saya ketawa aja. Berarti lu nggak ngerti bahwa nonton iklan sekarang nggak usah beli VIP. Justru VIP lu yang ada mesti dijual. Karena sudah tidak ada lagi VIP, coy. Astaga, Anda katanya pemain VTube dan juga leader, tapi nggak ngerti. Oke, nomor 3. PT Future ViewTech atau VTube tidak menjual viewpoint. Tidak ada. Dan tidak ada jual beli viewpoint antar anggota member. Kemarin masih ada yang berharap oke, tidak ada jual beli VIP antar member, tapi saya beli aja lah dari perusahaan langsung. Tidak ada juga, perusahaan tidak menjual. Karena memang mainnya gratis semuanya sekarang. Tidak ada namanya fast track, VIP pun tidak ada. Valuta palsu itu VIP, ya. Nggak ada. Oke, benar kan? Binatangnya beda, 100% beda. 4. Future ViewTech atau VTube tidak melakukan kegiatan pemasaran dengan sistem member get member dan tidak ada bonus berjenjang dalam penawaran produknya. Tuh, benar, tetap tegas yang namanya SUI, nggak boleh ya. Pakai referral gitu ya. Berjenjang gitu sehingga ada yang namanya kelas silver, apalagi lah bronze, gold, platinum, diamond, nggak ada lagi. Dan bonus berjenjang seperti halnya di multi level tidak boleh. Bukan multi level yang salah, ini kan multi level tipu menipu kata Pak Tonggam di talk show-nya di bulan Februari. Sudah tidak boleh berjenjang karena ini bukan multi level. Ini adalah bisnis digital advertising, ya lakukan. Mau kayak snack video, lakukan gitu ya kan. Jadi nomor 4 jelas ya. Nomor 5. Viewpoint yang dimiliki oleh anggota atau member saat ini wajib dibeli oleh PT Future ViewTech atau VTube berdasarkan kesepakatan. Ini akan menarik. Kesepakatannya berapa, coy? Dulu kan VTube gembar-gembor VIP sekarang satu VIP $1. Tapi nanti satu VIP akan menjadi $2, $3 atau seperti Bitcoin yang harganya gila-gilaan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, member saya yakin lah nggak usah dibayar $2. Sama seperti dia beli gitu ya, $1. Sepakat dong. Enggak ditagih dah $2. Kan dulu bilang harganya bisa naik, bahkan bisa melejit seperti Bitcoin. Sekarang member nggak usah minta $2 dah, $1 per VIP. Mampu? Nah, tidak mampu. Kenapa? Ntar saya kasih lihat. Oke? Nah, menariknya kata kesepakatan.
Sepakat berdasarkan angka berapa ya? Kalau ada member bilang, oh dulu kan janjinya 2, saya ngotot 2. Kan nggak sepakat. Tapi kalau misalnya VTube-nya bilang, oh sekarang harganya enggak $1, Rp1. Terjadi kesepakatan? Tidak akan terjadi kesepakatan. Yang benar adalah sudah, nggak usah dirubah-rubah angkanya. $1 aja, ikutin yang ketika mereka beli aja. $1 aja, udah 14.000 deh. 14.000. Tapi kalau misalkan VTube bilang kan nomor 6 kan, nomor 5 ini kan kesepakatan. Saya cuma sepakat bayar $1. Ya, Anda gigit jari. Anda gigit jari. Tapi jelas ya, pokoknya intinya PT Future ViewTech harus membeli ya VIP yang dimiliki oleh member saat mulai berhentinya permainan ini di bulan Februari. Nomor 6. PT Future ViewTech atau VTube bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PT Future ViewTech. Nah, ini kata-katanya bersayap-sayapnya tinggi sekali. PT Future ViewTech atau VTube bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang diakibatkan kegiatan PT Future ViewTech. Apa saja kerugiannya itu? Nanti saya kasih lihat contoh satu saja. Nanti sebentar lagi. Kita habiskan dulu ini ya. Anda lihat yang nomor 7. PT Future ViewTech atau VTube menertibkan komunitas internal PT Future ViewTech atau VTube yang menyalakan Satgas Waspada Investasi dalam penanganan permasalahan PT Future ViewTech. Siapa saja seperti Ibu Hani itu yang mau membarbeque Pak Tongkam harus ditertibkan. Bagaimana tertibkannya? Yang paling versi ditendang dari VTube, ya kan? Ya kalau cuma dikasih peringatan itu mah bukan menertibkan, itu cuma menegur namanya. Kemudian Ade Manja dan teman-temannya itu yang selalu bilang regulator ini harus diganti gitu ya. Regulator ini mempersulit. Nah, itu diproses. Gimana? Dipecat dari keanggotaannya, bukan cuma ditegur, ya kan? Menarik ini, ya kan? Kalau sampai nomor 7 itu harus dilakukan dulu sebelum benar-benar bisa beroperasi lagi. Oke, nomor 8. PT Future ViewTech atau VTube menyampaikan marketing plan terkini. Bagaimana marketing plan lu? Kalau orang nonton iklan dibayar berapa? Pemasang iklan bayar berapa? Oke, Anda ganti ruginya bagaimana? Membeli VIP-nya seberapa cepat? Nah, itu kira-kira begitulah. Nomor 8 itu, ya kan? Dan katanya harus memasukkan rekapitulasi jumlah VIP yang beredar di masyarakat kepada Satgas Waspada Investasi. Sehingga harus dinilai mampu nggak dia ini bayar. Oke, catat. Kita jangan bilang 17 juta lah. Kita bilang ada 1 juta member saja. 1 juta member saja. Masing-masing ada, ya kita bilang 1000 VIP. 1000 VIP. 1000 VIP... kalau kita kali 14 juta, 14.000. Kalau masing-masing member ada 1000 VIP, satu VIP-nya 14.000, kan artinya masing-masing ada 14 juta. Oke, 14 juta. Kemudian ada berapa itu? 1 juta saja. Anda kali aja lah, 14 juta, Anda kali 1 juta, 1,4 triliun. Mungkin saya salah ngitung ya, tapi Anda hitung sendirilah. Ya, 1 juta kali 1000 VIP kali 14.000. Hitung-hitungan cepat saya 1,4 triliun atau mungkin 14 triliun. Saya nggak pegang kalkulator ini. Pokoknya antara 1,4 triliun sampai 14 triliun. Anda hitung sendiri. Mampu dibayar, kan diminta harus dibeli. Oke? Kan kalau orang udahlah aku sudah malas bayarin VIP-ku, aku nggak mau main lagi. Ya, bayar. Memang harus dibayar karena main lagi kan tidak pakai itu VIP. Ya. Harus dibeli. Karena main lagi tidak pakai itu VIP. Mainnya gratis semua. Harus dibeli. Bukan bilang mengharapkan VIP dibeli itu adalah tindakan kriminal. Enggak, memang harus dibeli. Karena main selanjutnya tidak pakai VIP. Jangan ngaco lu coy. Ya, memang itu haknya pemain. Harus dibeli. Dan tidak ada pilihan memang selain membeli. Karena VIP itu tidak dipakai lagi. Nah, terakhir. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan di atas 1-8. PT Future ViewTech. Sorry, kecepatan coy. Telah diakui dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Baca. Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan di atas. Baru boleh beroperasi. Kan belum, artinya 1-8 itu belum. Belum terjadi penjualan VIP ke perusahaan.
Berarti belum dong. Oke. Nah, tanggung jawab kerugiannya apa? Ini contohnya di percakapan di kelas leader club dari VTube. Di sini ada seorang namanya Tuan Muda situ ya. Anda bacalah pelan-pelan di sini. Dia memperjelas bahwa ada masalah ketika VTube ini mati gitu ya. Salah satu contoh yang ditaruh di sini ada orang yang diuber-uber oleh membernya, ya kan? Karena kan dia waktu merekrut mengusulkan fast track segala macam ya. Sampai membernya itu melakukan fast track 500 juta. Gila lu nih, gila banget nih. Gila banget nih. Dan beliau stres mikirin VTube yang hanya diiming-imingi janji-janji palsu sama manajemen. Lalu disampaikan bla 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 sehingga dia dibilang pembohong gitu ya. Sejak itu beliau putus asa, kecewa, lalu bunuh diri. Ada ternyata yang bunuh diri gitu ya. Astaga, baru saya tahu. Nah, ini kan kerugian. Kerugian yang ditimbulkan oleh VTube yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Future ViewTech sebelum dia bisa beroperasi. Poin nomor 6 Anda baca tadi ya kan, yang harus bertanggung jawab atas kerugian. Bagaimana itu yang bunuh diri? Keluarganya harus dikasih santunan. Itulah, gitulah, gampang aja ya. Oke, nah ini yang menarik ketika saya yang nanya ke Kominfo ya. Jawabannya beda. Jawabannya beda. Di atas disebut sih bahwa selamat sore ya. Setelah saya tanya, biasa nanya nama kamu siapa, dari mana gitu ya. Kalau yang tadi sebelumnya kan saya tutup karena orangnya nggak mau lah orang luar tahu bahwa dia bertanya begitu ya. Di sini dikatakan dapat kami informasikan terkait perusahaan pendaftaran PSE. Ya, kita sudah tahu bahwa PT Future ViewTech atau VTube telah terdaftar di Kominfo. Betul. Terkait pertanyaan mengenai pemblokiran VTube dapat menanyakan kepada SWI atau bertanya kepada PIC Kominfo keaduan konten. Oke, ini lo nomor emailnya, ini lo nomor teleponnya, ini lo nomor WA-nya. Anda boleh catat tuh nomor WA-nya. Anda juga bisa tanya ke aduan konten Kominfo. Nah, ketika konten ini saya buat, saya belum dapat jawabannya. Meski saya sudah kirim pertanyaan ke nomor WA yang di bawah, yang di aduan konten itu, ya kan? Ya, Anda bisa nanya sendiri gitu ya. Nah, ini jawabannya berbeda ini. Kepada orang-orang lain, jawabannya dengan syarat 1-8. Yang saya dapat begini, saya nggak tahu nih, apa jangan-jangan 1-8-nya nggak berhasil dipenuhi, sehingga ya tetap harus penuhin dulu, kira-kira begitu ya. Tapi whatever itu, 1-8 itu harus dilakukan sebelum VTube itu bisa beroperasi lagi. Dan para bebek dungu yang main VTube happy dengan peraturan baru yang tidak ada lagi jual beli VIP antara member. Perusahaan juga tidak menjual VIP lagi. Jadi VIP itu sudah tidak terpakai sama sekali. Jadi mau tidak mau harus dijual. Jadi leader-leader itu nggak usah ngomong. Kalau Anda maksa namanya VTube harus membeli VIP Anda tuh memaksa, Anda tuh kriminal. Alah, lu yang bego coy. Lu yang bego. Ini peraturan baru, VIP sudah tidak perlu lagi karena main VTube gratis. Jadi perusahaan harus beli dengan harga kesepakatan. Berapa? I don't know. Anda nego aja nanti. Mau berapa? Mau $2? Udahlah, $1 aja lah. Bagus kalau $1. Kalau ditawar ₹1, ya sudah, silakan gitu ya. Nah, jadi inilah berita yang hot. Kenapa hot? Terlihat seperti sudah nyala gitu. Belum, baru pembukaan blokir. Ya. Beroperasi normalnya ada 8 sekarang tuh. Ya, sebenarnya dari 5 syarat itu dijabarkan lebih detail lah, kira-kira itu 8. Yang paling ditegaskan adalah harus membeli VIP dari para member dengan harga kesepakatan. Baru lu jalan lagi. Kalau nggak ribut lu gitu kan. Terus tuh member tuh yang menyalakan SWI, tertibkan. Nah, bagaimana lu tertibkan? Contoh si Ade Manja. Digaplokin. Dikeluarin. Nah, ya terserah manajemen VTube. Tapi diminta yang menyalakan regulator, menyalakan SWI, tertibkan. Nah, lu rasain lu. Oke. Jadi, silakan share video saya ini kepada teman-teman kerabat Handetolan supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.